Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah staycation lagi di channel saya guys ya, Yati Sam Official. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Semoga kalian tidak merasa risih dengan background saya. Ini adalah Taiwan guys, dimana di belakang itu adalah apartemen pemerintah Hong Kong ya guys ya. Nah buat kalian yang di Taiwan, kalau ketemu saya jangan lupa sapa saya nih ya. Oke, hari ini saya akan membahas satu kasus, dimana kasus ini berkaitan dengan keimigrasian. Ada salah satu PMI yang menjadi korban agency guys. Karena apa sih kok dia bisa kena hukuman pengadilan Hong Kong? Yuk simak video saya sampai selesai. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya guys ya. PMI ini bernama Mbak Nunik guys. Mbak Nunik ini umurnya ya sama lah kayak saya lah, sekitar 30 tahunan ya guys ya. Nah kebetulan Mbak Nunik ini memiliki agency ya guys ya, dimana agency ini bermasalah dengan imigrasi. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh agensi ini sehingga imigrasi melakukan penyitaan bukti-bukti yang ada di kantornya. Nah, agensi ini suka menahan paspor dan dokumen dari para ART yang lainnya guys. Jadi paspor dan dokumen-dokumen yang ada di kantor agensi ini disita oleh imigrasi. Nah, celakanya Mbak Nunik ini adalah ART dari agensi tersebut guys. Nah kebetulan Mbak Nunik ini akan pergi ke agensi untuk memperpanjang visa kerjanya, alias mau extend visa ya guys ya. Buat kalian yang nggak tahu nih, extend visa dimana visa kita saat renew kontrak itu harus melakukan juking keluar Hong Kong. Nah kita bisa diberikan waktu 1 tahun untuk stay di Hong Kong, dan setelah itu kita wajib untuk keluar dulu dari Hong Kong. Karena saat ini adalah pandemi Hong Kong, di mana keluar masuk Hong Kong itu masih dalam peraturan, sehingga pemerintah Hong Kong menerapkan adanya yang namanya extend visa, di mana kita tidak perlu keluar dari Hong Kong, tapi kita harus melaporkan ke imigrasi untuk melakukan yang namanya extend visa atau perpanjangan visa tinggal kita di Hong Kong ya guys ya. Ini buat kalian yang ada di Indonesia nih, proses Hong Kong itu seperti itu. Nah, Mbak Nunik ini akan melakukan yang namanya extend visa, sehingga dia mendatangi agensi itu, dan ternyata di situ agensinya membawa Mbak Nunik untuk pergi ke imigrasi, dikarenakan paspor dan dokumen-dokumen Mbak Nunik ini ada di imigrasi ya guys ya. Berdua tuh sama agensinya. Mbak Nunik ini nggak tahu nih apa masalahnya agensi, kok bisa dibawa ke imigrasi. Katanya paspor Mbak Nunik ini ada di sana. Dan agensi ini mengatakan ke Mbak Nunik kalau nanti kalau imigrasi bertanya, kalau misalkan masalah potongan pertama kali Mbak Nunik datang, ngomong aja kalau kamu datang ke Hong Kong dengan biaya 5.000 dolar Hong Kong aja, sekitar 9.500.000 lah guys ya. Nah akhirnya ya Mbak Nunik ini nggak mau ribet ya, nggak tahu juga masalahnya apa. Ya maklum juga kita ini kan ART ya guys ya, dimana kemampuan berpikir kita ini ya minim banget. Akhirnya nurut aja nih apa kata agensinya. Datanglah nih Mbak Nunik sama agensi ke imigrasi, mengatakan bahwa Mbak Nunik ini posisinya ini pekerja legal dan akan melakukan perpanjangan visa, namanya visa extend. Nah imigrasi tahu kalau misalkan agensi ini bermasalah, akhirnya Mbak Nunik ini dimasukkan ke dalam suatu ruangan, di mana di situ imigrasi melakukan wawancara nih ke Mbak Nunik. Seperti pertanyaan yang sama yang agensi ini berikan ke Mbak Nunik. Agent ini ada di Yuen Long ya guys ya. Saya nggak mau menyebutkan apa agensinya, yang jelas ini oknum agensi yang melanggar. Akhirnya Mbak Nunik ini ditanya dong sama imigrasi, kenapa kamu ini paspornya ada di agensi? Ya Mbak Nunik yang ngomong aja dengan polos, karena saya menitipkan paspor itu ke agensi. Yang pertama, yang kedua, kamu dulu waktu datang ke sini berapa untuk biayanya? Ya Mbak Nunik kan udah di calling tuh sama agensi, ya dia bilang 5.000. Yakin kamu 5.000? Murah amat, kata imigrasi kayak gitu guys. Akhirnya didesek, akhirnya Mbak Nunik ini ada di titik nggak bisa jawab lagi. Akhirnya dengan terpaksa Mbak Nunik ini ya jujur berapa uang waktu dia datang ke sini guys. Akhirnya gimana tuh? Apakah Mbak Nunik ini bermasalah dengan imigrasi? Enggak guys, imigrasi memberikan paspornya Mbak Nunik ini kembali ke tangan pemiliknya. Mbak Nunik pulanglah ke rumah majikan tuh guys. Nah agensi juga merasa lega tuh guys, karena oke nih udah ngasih tahu Mbak Nunik dan approve nih sama imigrasi. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Pas kebetulan nggak ada majikannya, keesokan harinya ada petugas polisi yang menjemput Mbak Nunik. Tok 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 tok, pas dilihat itu adalah polisi Hong Kong guys yang akan membawa Mbak Nunik ini ke
polisi ya guys ya, untuk diinterogasi ulang berkaitan kasus agensinya yang jelas. Nah, akhirnya Mbak Nunik ini diinterogasi lah sampai jam 8 malam. Majikannya pun baru tahu pas Mbak Nunik ini ada di kantor polisi. Akhirnya majikannya kan datang ke kantor polisi. Nah, menjelaskan majikannya kalau Mbak Nunik ini baik-baik aja, dia ini kerjanya bagus, untuk memberikan rekod ke polisi kalau Mbak Nunik ini bukan bagian dari agensinya guys, hanya korban ya guys ya. Akhirnya Mbak Nunik ini sampai jam 8 malam masih diinterogasi. Nah, kebijakan polisi, boleh Mbak Nunik ini pergi meninggalkan polisi untuk pulang terlebih dahulu dengan jaminan 2.000. Akhirnya majikan ini mau nggak mau memberikan uang jaminan agar Mbak Nunik ini bisa kembali ke rumahnya majikan ya guys ya. Majikannya baik banget ya. Akhirnya memberikan uang tuh jaminan ke polisi. Jadi akhirnya Mbak Nunik ini bisa pulang dong ke rumah majikannya. Nah, terus berjalan guys, Mbak Nunik ini harus wajib lapor setiap bulannya ke kantor polisi. Dalam 1 tahun proses wajib lapor tersebut akhirnya sampailah di titik di mana pengadilan ini memutuskan. Hakim Lee di pengadilan Satin waktu itu mengatakan kepada Mbak Nunik bahwa begini guys perkataannya, kamu ini sungguh bodoh, mau-maunya diajak untuk berbohong, membohongi sebuah lembaga negara imigrasi. Akhirnya dijatuhi hukuman guys waktu itu 8 bulan penjara guys, dan denda $2.000 Hongkong ya guys ya. Akhirnya Mbak Nunik ini naik banding guys, dimana ada nih pengacara dari Hong Kong sendiri yang membela Mbak Nunik sebagai korban ya dari agensi, kalau Mbak Nunik ini hanya sebatas korban nih. Akhirnya naik banding guys persidangannya Mbak Nunik ini. Mbak Nunik ini didakwa atas pelecehan atas sebuah lembaga negara Hong Kong guys. Ya jelas memberikan keterangan palsu ya guys ya, dimana Mbak Nunik ini itu yang dituntut oleh pengadilan Hong Kong. Akhirnya Mbak Nunik ini naik banding kan, pengacaranya berjuang nih karena disupport sama majikan juga yang nggak mau kehilangan Mbak Nunik. Setelah 1 tahun dia ini harus wajib lapor bolak-balik kantor polisi. Dan akhir sidangnya gimana guys? Akhir sidangnya mengatakan bahwa Mbak Nunik tetap bersalah, tapi dia harus membayar denda $1.000 Hongkong dan penggantian administrasi $300, jadi 1.300 ya guys ya, dan percobaan kurungan 12 bulan. Jadi percobaan kurungan ini Mbak Nunik ini posisinya nggak di penjara guys, hanya nanti dalam waktu 1 tahun itu apakah Mbak Nunik ini tersandung dengan hukum kembali. Kalau tersandung dengan hukum kembali Mbak Nunik ini ya di penjara, kalau enggak ya bebas bersyarat ya guys ya. Seperti itu guys, ribet ya guys ya, padahal kita cuma pengen niat extend visa, hanya saja kita korban di mana oknum agensi yang nakal ya guys ya. Nah, pelajarannya apa untuk kita semuanya? Pelajarannya, jangan pernah memberikan keterangan palsu kepada imigrasi. Ada juga kasus di mana anak dipenjara karena dia notice dengan alasan yang beda ya guys ya. Nanti itu saya akan dibahas di video selanjutnya ya guys ya. Mungkin ini sebagai pembelajaran antara agensi dan ART. Kita tidak boleh, kita harus tegas dalam diri kita. Apapun agensi mengatakan apapun untuk laporan kepada suatu lembaga pemerintah, kita say no. Kita anggap aja saya nggak mau, saya takut, saya nggak mau, saya kesini cuma extend visa, tolong saya extend visa aja deh, kalau nggak sini paspor saya. Kalau untuk mengatakan sesuatu yang disuruh agensi, kita tolak, no, kita nggak mau ikut urusan mereka ya guys ya. Mereka yang salah, mereka yang melanggar, ya mereka yang harus dijatuhkan hukuman. Kita harus mengantisipasi diri kita untuk menghindari hukum di Hong Kong dengan apa adanya aja, jujur, itu adalah modal utama bekerja di Hong Kong. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga kalian banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini, di mana banyak oknum agensi yang nakal di luar sana. Kita harus memegang sendiri dokumen kita, paspor, visa. Kalau misalkan ada agensi yang nakal masih menahan dokumen kalian, kalian bisa laporkan ke polisi terdekat atau KJRI atau labor ya guys ya, karena itu dokumen hak kalian. Oke, see you next video. Hati-hati, bye bye.